Salam Jumaat. Hari ini Jumaat yang berkah. Alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang ya untuk saling sapa di channel ini. Terima kasih yang tidak bosan-bosan menonton saya guys. Walaupun saya tahu saya tidaklah secantik mana ya. Yang pasti itu wajibnya kita syukuri apa adanya. So guys, macam yang kita tahu kemarin selesai ya Respark bertemu dengan Pink Spider, yang dimana kemenangan berpihak kepada kita, dan Megawati telah memberikan performa yang sangat-sangat gacor sampai ada media-media menyatakan ini baru set kedua game yang kedua untuk Kovo Cup ini, yang pasti baru saja memulai. Tapi mereka di situ sudah melihat ya kombinasi trio yang bakal menggegar cup kali ini. Ini sampai ada yang berasumsi adakah sejarah baru akan tercipta, dan adakah piala Kovo Cup ini akan dikawinkan dengan piala Liga Korea? Nanti kamu komen di bawah. Ini salah satu video daripada L News. Ini merinding lihat kombinasi trio MBS, kebangkitan Mega dan Respark di set kelima. Sejarah baru bakal tercipta. Nak lama-lama lah. Let's go to the video. Let's go. Yang nonton kemarin main sama Pink Spider. Setelah sukses meraih kemenangan di laga perdana atas ABK Altas, tim asuhan dari pelatih Ko Hee-jin, Respark, sukses melanjutkan tren positifnya ketika mereka kembali berhasil meraih kemenangan keduanya di Kovo Cup 2024. Tak main-main, kali ini giliran tim kuat Pink Spider yang berhasil Mega dan kawan-kawan kalahkan. Laga berlangsung sengit dan Mega yang malam itu sempat underperform balik ke form terbaiknya di set yang kelima untuk memastikan kemenangan Respark malam tadi. Lantas, seperti apakah media-media di Korea menyoroti keberhasilan penting Jong Kwanjang Respark mengalahkan Pink Spider? Kita akan ulas hal-hal menarik di laga tersebut dalam video kali ini teman-teman. So, jangan ketinggalan ya. Ini apa namanya? Trio terbaik ya saat ini. Strategi Ko Hee-jin. Menghadapi Pink Spider dengan deretan bintang yang mereka miliki seperti Kim Yeon-kyung, Tutku hingga Jong Yeon-ju, pelatih Respark membuktikan ucapannya. Jadi usai mengalahkan ABK, saat itu pelatih Ko menjelaskan jika di musim ini ia melihat bahwa Respark punya kesempatan besar untuk jadi yang terbaik di Korea atau menjadi juara. Hal ini lantaran Respark telah melakukan rekrutmen yang bagus, seperti Book Hee-lik hingga Seung Ju-pyo, yang bisa langsung nyetel dengan skuad tim Respark di awal musim. Mereka menambah warna lini serang tim Respark bersama dengan Mega, di mana hal itu membuat serangan-serangan Respark menjadi makin bervariatif dan sulit dihentikan. Mega. Tapi guys, ini ya kalau kita tengok ya timnya solid, pelatihnya cergas dalam menempatkan Mega untuk saat ini. Jadi makanya dia cara bermainnya juga sangat-sangat bagus. Ini semakin hari semakin cinta Respark ya nampaknya ya. Krusialnya, peran lini serang Respark pun tergambar di laga malam tadi saat Jong Kwanjang menghadapi Pink Spider di laga kedua Kovo Cup 2024. Bermain dengan agresif untuk langsung menyerang di awal laga, Respark sukses meraih kemenangan mudah di set pertama dengan keunggulan 25-17. Sayang, tempo dan ritme permainan Respark nggak bisa mereka pertahankan di set yang kedua dan ketiga, sehingga Pink Spider mampu mengembalikan keunggulan dengan kemenangan 25-20, 25-23. Memasuki set keempat, Mega pun akhirnya diistirahatkan. Perubahan dan rotasi pemain dilakukan, dan hasilnya Respark mampu kembali mengambil set ini dengan skor 25-20. Sebelum di set kelima, semua pemain utama Respark sudah ada di lapangan, dan Mega yang kembali ke kondisi fisik terbaik mengambil peran penting di set kelima dengan menciptakan 5 poin untuk membantu Respark meraih kemenangan 15-11 yang sekaligus menutup laga dengan kemenangan set 3-2 untuk Respark. Sebentar guys,
Kalau kita lihat ya yang game kemarin di mana awal main Megawati bagus, terus di tengah permainan Megawati direhatkan sebentar, terus di ujung permainan Megawati dikeluarkan, maka disitulah Megawati menunjukkan performnya ya, dia boleh dianggap sebagai senjata di akhir game begitu. Game penuh kejutan, walaupun ini cup baru bermula ya. Oke, sekarang inilah statistik dari pertandingan tersebut. Di laga ini, Bukilik adalah pemain dengan jumlah poin terbanyak. Ia sukses mendapatkan 32 poin, lebih banyak dari Kim Yeon Kyung yang hanya punya 26 poin dari tim Pink Spider. Sementara secara total, kalian bisa melihat statistik berikut. Bukilik yang membuat 32 poin punya tingkat keberhasilan serangan mencapai 50%. Sedangkan di posisi kedua, Sung Ju-pyo punya 17 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 38,9%. Sementara Mega meski hanya punya 14 poin, namun punya tingkat keberhasilan serangan mencapai 45%. Ya memang sih di laga ini Mega sempat kehilangan performa terbaiknya. Namun memasuki set kelima, Mega adalah penentu saat tampil di kondisi on fire yang tentu saja sangat menentukan. Di akhir game baru Mega on fire ya. Dia seperti umpan sama pihak lawan. Ya pasti tim respect cara mainnya betul-betul pakai hati guys. Makanya para pemain juga connectionnya sangat-sangat bagus. Memastikan lolos ke semifinal. Dengan kemenangan atas Pink Spider, maka dengan ini, tim Jongkwanjang Red Spark sudah memastikan langkah mereka ke babak semifinal. Terlepas apapun hasilnya di laga ketiga mereka, saat nanti bakal menghadapi tim terlemah Prestige Aran Mare. Ini jelas awal musim yang bagus, yang membuktikan jika tim ini benar-benar punya potensi besar untuk menjadi calon kuat juara V-League. Seperti kita tahu, musim lalu Red Spark sukses mengejutkan V-League saat untuk kali pertama dalam 7 tahun lolos ke babak playoff. Meskipun sayang, di playoff mereka kalah 2 kali dan menang 1 kali atas tim Pink Spider. Dan malam ini mereka jelas telah membuktikan jika tim ini berkembang dengan pesat untuk membalas Pink Spider. Keberhasilan Jongkwanjang untuk memperbarui kontrak Mega sejak awal dan merekrut Bukilik yang tampil impresif bersama Korea Expressway Corporation musim lalu, ditambah dengan masuknya outside hitter Sung Jo-pyo, jelas bakal jadi kekuatan yang mematikan bagi Red Spark. Mungkin untuk musim yang baru ini pihak lawan mungkin tidak boleh senang ya. Sebenarnya kita tahu trio terbaru kali ini ada Mega, Bukilik dan juga Sonju. Ini bukan main-main ya. Sampai sekarang untuk game yang kedua pun Megawati sama tim dia punya game pun juga sangat-sangat bagus. Apalagi untuk game yang ketiga, aku rasa memang yang pasti sang pelatihnya memang aku suka ya, sudah ganteng, pintar lagi. Kunci krusial menurut pemain Red Spark. Berbicara soal kunci keberhasilan Red Spark di KOFO Cup 2024 ini, sebuah artikel dari The Spike memuat pendapat para pemain dari Red Spark. Di situ dijelaskan jika 3 pemain ofensif menjadi kunci keberhasilan tim Red Spark. Ketiganya adalah Mega, Bukilik, dan veteran opposite hitter Sung Jo-pyo. Di situ dijelaskan jika masuknya Pyo Sung-jo memberikan keseimbangan yang sangat baik dalam hal menyerang dan bertahan dari tim Red Spark. Dan pelatih Ko sangat puas dengan rekrutmen barunya. Sedangkan soal Mega disebutkan jika pemain asal Indonesia ini tetap memiliki peran yang sama krusialnya seperti musim lalu, di mana di set kelima, 5 poin yang Mega ciptakan jadi kunci keberhasilan Red Spark meraih kemenangan atas Pink Spider. Sedangkan Bukilik, ia jelas mesin pencetak angka, di mana di 2 laga yang sudah dimainkan Red Spark, Bukilik tercatat selalu membuat lebih dari 30 poin.
Meski begitu, saat ditanya kunci keberhasilan Red Spark mengalahkan Pink Spider, baik Mega dan Seungju menjelaskan jika kuncinya ada pada penerimaan yang bagus di awal. Pertama-tama, menerima adalah hal yang paling penting. Ketika pengaturan permainan dibuat, ada lebih banyak rute untuk menyerang. Soal pertahanan dalam situasi penerimaan dan serangan balik, ada Mega dan Bukilik di kedua sisi. Kemungkinan mencetak poin pun meningkat. Jadi menurutku menerima dan menggali adalah yang paling penting agar kita bisa lebih memanfaatkan kelebihan kita, ujar Seungju Pyo, sumber The Spike. Saya juga berpikiran sama dengan adik saya. Menerima dan menggali itu penting. Pemblokir